Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Teman-teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dijaga iman dan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Hikamul Athaiyah li Ibni Athaillah As-Sakandari rahimahullah, yang disyarah oleh Syekh Ibnu Abbad An-Nafadhi Ar-Rundi rahimahullahu taala. Wa nafa'na bihima wa bi'ulumihima fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hikmah yang ketujuh. Minta doanya semoga Allah berikan kita kesehatan, waktu, hingga bisa mengkhatamkan kitab ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid daraini, amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus sabi'ah, hikmah yang ketujuh. Qala Ibnu Athaillah, berkatalah oleh Ibnu Athaillah rahimahullah. Apa kata beliau? La yushakkikannaka fil wa'di adamu ku'il mau'ud. Jangan membuat ragu akan engkau dalam janji Allah oleh tidak terjadinya yang dijanjikan. Wa in ta'ayyana zamanuh, sekalipun sudah tertentulah oleh zamannya mau'ud. Kenapa engkau jangan ragu? Li'alla yakuna zalik, supaya bahwa tidak adalah demikian. Demikian belum terjadi mau'ud, supaya bahwa tidak adalah demikian itu qadhan, menjadi cacat, fi basiratik, dalam mata hatimu, wa ikhmadan, dan supaya tidak adalah demikian itu ikhmadan, memadamkan bagi cahaya hatimu atau bagi cahaya sanubarimu. Nah, jadi sepintas jangan sampai membuat kita ragu terhadap janji Allah ketika yang dijanjikan belum terjadi, sekalipun waktunya sudah jelas nanti. Kenapa kita jangan ragu? Jangan sampai keraguan kita itu menyebabkan jadi cacat mata hati. Sedangkan mata hati kita menjadi fokus tempat pandang Allah. Kalau hati kita rusak, bahaya, karena Allah memandang kepada hati, nggak memandang kepada badan, harta, dan sebagainya. Dan keraguan itu bisa menyebabkan hati sanubari kita menjadi padam. Apa maksud dari hikmah ini? Kita lihat penjelasan dari Syekh Ibnu Abbad. Qala Ibnu Abbad, berkatalah oleh Ibnu Abbad rahimahullah, Al-haqqu subhanahu la yukhliful mi'at. Bermula Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah menyalahi yang Allah akan janji. Allah itu la yukhliful mi'at. Allah itu enggak mengingkari janji, Allah menepati janji. Faman wa'adahu maulahu syai'an wa in kana muayyanaz zamani summa lam yaka' zalikal mau'ud, fala yanbaghi ayyushakkikahu zalika fi sidqi wa'di rabbih. Maka bermula siapapun yang telah menjanji akannya oleh Tuhannya, menjanji akan sesuatu, wa in kana, sekalipun ada ianya janji itu muayyanaz zaman, tertentu zamannya, kemudian tidak terjadilah oleh demikian yang dijanjikan. Nah, niscaya maka la yanbaghi, tidak sepantaslah bahwa yushakkikahu, membuat ragu akannya, zalik, oleh demikian tidak terjadinya mau'ud, tidak membuat ragu dalam kebenaran janji Tuhannya. Seseorang yang dijanjikan oleh Allah, bagaimana Allah berjanji? Antara lain misalkan lewat Al-Quran. Kita membaca mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan jalan keluar baginya. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah beri rezeki kepadanya lewat jalan tak terduga. Kita merasa udah takwa banget misalkan, tapi kok kita masih banyak masalah, solusi belum ketemu, hutang masih banyak, dan seterusnya. Nah, siapa yang dijanjikan oleh Tuhannya sesuatu,
sekalipun tertentulah zamannya. Tertentulah zamannya seperti itu langsung tadi. Mayyattaqillah yaj'al lahu. Jadi antara syarat dan jawab kan langsung. Ada syarat, ada jawab. Atau ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu aku kabulkan. Tapi kita merasa sudah berdoa lama banget tidak terkabul-kabul. Apakah janji Allah itu salah? Allah menjanjikan kepada kita sesuatu lewat Qur'annya atau lewat hadis Nabi atau lewat apapun, misalkan lewat ilham. Kemudian lam yaka' zalikal mau'ud, janji itu tidak kunjung terjadi. Doa tidak kunjung terkabul. Solusi dari masalah belum dapat. Fala yambaghi, tidak terjadinya janji itu jangan sampai membuat kita ragu terhadap kebenaran janji Tuhan. Kita tetap harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu tidak menyalahi janjinya. Karena sebagaimana pembahasan di hikmah sebelumnya, ini masih nyambung dengan hikmah sebelumnya, di mana antara satu doa kadang butuh waktu 40 tahun baru terkabul. Nabi Musa berdoa untuk kehancuran Fir'aun 40 tahun kemudian. Kemudian juga ada kisah menyatakan tentang Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah meminta diberikan seorang anak, fahabli min ladunka waliyya yarisuni wa yarisu min ba'di yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub radhiyya. Nabi Zakaria meminta supaya diberikan seorang anak, prosesnya lama banget, bertahun-tahun baru beliau dapat anak. Jadi nggak langsung. Allah itu benar janjinya. Nah, kita aja yang harus bersabar. Kenapa jangan membuat kita ragu terhadap kebenaran janji Allah? Li jawazi ayyakuna wuqu'u zalikal wa'di mu'allakan ala asbabin wa syurutin. Karena boleh jadi bahwa adalah terjadinya demikian janji itu diikat kepada beberapa sebab dan syarat-syarat. Bisa saja janji Allah baru terjadi karena terikat dengan beberapa sebab dan syarat, di mana sebab dan syarat itu belum kita penuhi. Bisa saja yang tadi kita merasa takwa sehingga harus mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib. Siapa tahu apakah kita benar-benar takwa atau tidak, itu menurut diri kita sendiri kita udah takwa. Atau di sini karena bolehlah bahwa adalah terjadi demikian janji itu diikat kepada beberapa sebab dan syarat-syarat. Ista'saral haqqu ta'ala bi'ilmiha dunal abdi. Ista'sara artinya ikhtassa, yang mengkhususkan oleh Allah Ta'ala bi'ilmiha dengan mengetahuinya sebab dan syarat dunal abdi, ketiadaan si hamba. Bisa saja terjadinya janji Allah itu diikat dengan beberapa sebab dan syarat. Sebab dan syarat ini yang hanya Allah saja yang tahu, sementara hamba tidak tahu. Makanya janji belum kunjung terjadi karena ada sebab dan syarat yang belum kita penuhi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bila doa belum kunjung terkabul menurut pandangan kita, walaupun semua doa terkabul, cuma sesuai dengan kehendak Allah, keinginan Allah pada waktu yang Allah inginkan, tidak mesti sesuai dengan keinginan kita. Apa yang harus kita lakukan? Fa'alal 'abdi ay ya'rifa qadrah wa yata'addaba ma'a rabbih wa yaskuna ilaihi fima wa'adahu bihi wa yatma'inna ilaihi. Maka wajib di atas hamba, fa'alal 'abdi, maka wajib di atas hamba oleh bahwa mengenal ia akan qadrahu, nilainya. Kita harus tahu nilai kita, kadar kita. Wa yata'addaba, dan bahwa beradab ia bersama Tuhannya. Wa yaskuna ilaihi, damai ia, tenang ia kepadanya Tuhan. Fima wa'adahu, pada apapun yang telah menjanjikan ianya Tuhan akannya bihi, dengannya janji. Itulah yang harus kita lakukan. Kita sadar dirilah, ya'rifa qadrahu itu tak sadar diri. Kemudian dia tetap beradab, tetap tenang, percaya penuh kepada janji Allah, tenang jiwanya. Wala yatashakkaku fi zalik, dan tidak ragu ia pada demikian. Jangan sekali-sekali membuat kita ragu terhadap janji Allah. Wala yatazalzalu i'tikaduhu fihi, tidak goncanglah oleh keyakinannya fihi, padanya Allah. Jangan karena doa tak kunjung terkabul tadi kita jadi ragu, benar enggak ini Tuhan ada, kok doa saya enggak terkabul, misalkan. Jangan sampai terucap seperti itu. Faman kana ala hadzal wasfi fahuwa 'arifun billahi ta'ala salimul basirah munawwirus sarirah. Maka bermula siman itu yang adanya siman di atas ini sifat. Dia sifat seperti ini, walaupun janji Allah belum terjadi, hatinya tenang, tidak ragu, tidak goncang, i'tikadnya tetap beradab dan tenang.
Bermula siman itu yang ada ya siman di atas ini sifat fahuwa, maka dianya siman itulah arifun billah. Itulah orang yang mengenal Allah, yang ma'rifah Allah dengan ma'rifah yang sebenarnya. Salimul basirah. Dianya orang itulah yang salimul basirah, selamat mata hatinya. Munawwirus sarirah, terang hatinya. Sanubarinya terang bercahaya. Wa illa fa'alal aksi, jika tidak seperti itu, fa'alal aksi, maka dianya siman itu di atas sebaliknya. Jika kita ragu, gundah karena tidak terkabulnya doa, berarti kita mata hati kita bermasalah. Hati sanubari kita gelap gulita. Berarti kita belum arif billah, tapi jahilun billah. Belum mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pendek hikmah ini. Pendek ini. Ta'kibun, tambahan nih. Jadi pentahqiq ini menjelaskan lagi. Ta'kib innal arifa bi rabbihi may yata'addabu ma'ahu ta'ala. Sesungguhnya orang yang mengenal dengan Tuhannya itu siman yang beradab ia bersamanya Allah Ta'ala. Orang yang mengenal Allah pasti beradab. Ketika kita mengenal seorang tokoh yang dihormati misalkan sesama manusia, kita pasti akan menghormatinya. Kalau kita nggak mengenal, kita mungkin akan memperlakukannya seperti memperlakukan orang biasa. Wa yaskunu ilaihi mutmainnan, dan tenang ianya seseorang kepada Tuhannya mutmainnan, hal keadaan ia itu yang damai. Mutmainnan kita hal kepada dalam yaskunu. Wa la yatashakkaku, dan tidak akan ragu ianya orang yang mengenal Allah tadi. Wala yatazalzalu i'tikaduhu 'inda ta'akhuri ma wa'ida bih, dan tidak akan goncanglah oleh i'tikadnya si arif ketika telat ma yang dijanjikan akan dianya si arif dengan nyama. Jadi orang yang arif billah itu tidak akan goncang akidahnya ketika janji Allah itu telat datangnya. Au adami wuqu'ihi, bahkan inda adami wuqu'ihi, adami kita atas pada ta'akhuri, ketika tidak terjadinya maut, yang dijanjikan tidak terjadi, tidak akan membuat akidahnya goncang. Waqad yakunul mau'udu bihi mu'allakan ala asbabin wa syurutin ista'saral haqqu ta'ala bi'ilmih. Kadang-kadang adalah yang dijanjikan dengannya itu digantung, diikat, ala asbabin di atas beberapa sebab, wa syurutin beberapa syarat, ista'saral haqqu yang mengkhususkan oleh Allah Ta'ala bi'ilmiha dengan mengetahuinya sebab dan syarat. Karena bisa saja janji Allah itu kadang terikat, ada SK, syarat dan ketentuan. Bisa saja janji Allah baru terjadi, harus ada beberapa sebab syarat, yang sebab syarat itu cuma Allah yang tahu. Kama fi qissati Nuhin alaihi salam, sebagaimana yang ada ia pada kisah Nabi Nuh alaihi salam. Haitsu qala, sekira-kira berkata ianya Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Inna bani min ahli wa inna wa'daqal haq. Sesungguhnya anakku itu dari keluargaku, sesungguhnya janjimu itu benar. Jadi Nabi Nuh menyatakan, sesungguhnya anakku dari keluargaku, sesungguhnya janjimu itu benar. Sebelumnya, di ayat sebelumnya Allah menyatakan, Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat perahu dan semua akan ditenggelamkan kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan dari keluarga Nabi Nuh. Keluarga Nabi Nuh akan diselamatkan. Kemudian Nabi Nuh mengira ketika anak beliau ditenggelamkan oleh banjir, beliau, ya Allah, sesungguhnya anakku itu keluargaku. Janjimu kan benar. Janjimu benar akan menyelamatkan keluargaku. Kemudian Allah menyatakan, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu saleh. Anakmu itu bukan keluargamu. Jadi keluarga yang dimaksud bukan keturunan darah di sini, yang beriman saja. Nah, ini. Nah, sekira-kira berkata ianya Nabi Nuh, inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq. Sungguhnya anakku itu dari keluargaku, janjimu benar ya Allah, engkau menyelamatkan keluargaku. Fa waqafa ma'a dhahiril umum, maka berhenti ianya Nabi Nuh bersama zahir umum. Artinya Nabi Nuh memahami secara zahir awalnya, sehingga beliau meminta kepada Allah untuk diselamatkan anaknya karena anaknya dari keluarga beliau. Faqala lahu ta'ala, maka berkata baginya Nabi Nuh oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya anakmu itu bukan ia dari keluargamu. Innahu amalun ghairu saleh, sesungguhnya anakmu itu amal yang tidak soleh. Wa nahnu innama wa'adnaka binajatis saleh min ahlik, bermula kami itu hanya saja kami janjikan akan engkau hai Nuh dengan menyelamatkan yang soleh dari keluargamu. Walaupun anakmu itu kelihatan keluargamu, tapi dia tidak soleh, ya tidak diselamatkan.
Wa in fahamtal umuma, sekalipun engkau paham akan umum, fa ilmuna muttasi, maka bermula ilmu kami itu lebih luas. Nah, ini di sini maksudnya tidak terkabulnya doa karena ada beberapa syarat yang di luar pemahaman kita, seperti kisah Nabi Nuh. Beliau memahami umum, ternyata maksud Allah khusus, yaitu anak yang soleh saja. Lebih kurang barangkali seperti itu. Ya, sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Senantiasa kita berdoa supaya Allah memberi kita, menetapkan kita dalam petunjuk dan hidayahnya. Sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab, marji wal ma'ab wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.